semuanya sudah di-swab dan kabarnya juga sudah gitu. disiarkan ke media, Pak? Saya dan pihak keluarga dari kami belum tahu tuh berita acara besok atau kapan pindah tempatnya dan sebagainya. Berarti Tahu diajak atau diundang. diajak hubungin secara langsung pun tidak? Kalau saya dan kakak adik saya yang lain belum ada. Saya pribadi juga belum ada. Dan bagi kita nggak ada masalah. Itu urusan pribadi. Dan cara Atta dalam membuat acaranya mudah-mudahan lancar-lancar aja. Jadi ya sampai sekarang ya belum ada pembicaraan itu. Tapi kan Betul. Memang terus terang kami tidak dapat informasi yang jelas. Jadi serba sumber melalui media, melalui berita dan lain-lain. Karena apa? Saya rasa satu aja kuncinya. Kita tidak dapat kabar dari Abang Halilintar yang semestinya pada tempatnya untuk memberitahu kepada ayah kami apa dalam hal ini, ya kan? Apalagi ini adalah hajatan besarnya Atta sebagai anak sulung dan juga cucu pertama dari ayah dan almarhum ibu kami. Jadi barangkali karena tidak ada komunikasi, tidak ada informasi dari Bang Halilintar, makanya ini jadi berita jadi sumir ya. Gitu. Jadi kita tidak tahu sejauh mana dan bagaimana. Namun demikian kita mendoakan aja. Kalau memang tidak dilibatkan, tidak diajak, ya itu haknya yang punya hajat dan kita tidak pada tempat untuk meminta diundang, meminta diajak dan sebagainya. Karena kita juga punya kegiatan masing-masing tentunya. Tetapi jika diajak, jika diundang dengan baik, tentulah kita juga akan ingin ikut membantu. Karena tampaknya Atta lelah juga ya, saya lihat Atta capek mengurus segalanya pada saat Abi dan Uminya. Ya. Atta itu memanggil mereka tuh dengan Abi dan Umi, itu sedang tidak ada di Jakarta. Begitu juga dengan adik-adiknya yang lain kan, yang ada hanya Torik di Jakarta. Jika kita diberitahu, diajak, tentu kita akan ikut membantu. Ya. Atta juga punya banyak sepupu yang sudah usianya mirip dengan Atta, tapi Atta adalah cucu yang paling sulung, artinya sepupu yang paling senior itu sepupu mereka ya, ponakan-ponakan kami Atta lah yang paling pertama yang sulung. Tentu akan membantu, ya. Tapi ya mau di apa mau dikata, sampai saat ini kita belum ada dapat kabar apapun. Dan menurut saya kuncinya terletak pada Bang Halilintar sendiri ya. Bang, kalau boleh tahu sebenarnya hubungan Yang paling tepat untuk menjawab sebenarnya adalah Bang Halilintar sendiri. Ya. Jadi silakan kalian tanya kepada beliau kenapa dan mengapa. Tentu saya tidak tahu kenapa, karena yang punya hajat adalah keluarga Bang Halilintar. Atta kan nanti sebagai ininya, pengantennya, mestinya Atta dibantu oleh berbagai orang, terutama keluarga terdekat, ya. Jadi menurut saya biasanya dalam adat ketimuran kita itu hajat itu adalah hajatnya kedua keluarga. Yes, kedua keluarga ya. Keluarga. Jadi bukan hanya keluarga Atta, tetapi juga kedua calon pengantin perempuan, ya. Pertama pertanyaan itu saya jawab bahwa Bang Halilintar adalah anak tertua dari ayah kami dan almarhum mama. Ya. Masih ada 5 adiknya termasuk saya di situ. Jadi kami berenam bersaudara. Ya. Memang kita tidak tahu apa dan kenapa Bang Halilintar seperti dalam tanda kutip seperti tidak ada kabar. Menjauhkah?
Iya, seperti menjauh dari keluarga, termasuk Papa sendiri sampai sekarang sangat merindukannya dan belum pernah sampai sekarang dijenguk, apalagi diberi kabar atau dihubungi sampai sekarang. Makanya saya hanya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bang Halilintar segera untuk menghubungi Bapak. Jika tidak bisa datang menjenguk, hubungilah. Kita punya saluran video call, kita punya saluran Zoom, kita punya saluran telepon, WhatsApp call dan sebagainya yang tentu bisa dilakukan, ya, gitu. Jadi apalagi kalau memang sedang sakit, ya, kenapa tidak ada kabar kepada kita kalau memang beliau sedang sakit? Ya, serentak pula sama istrinya sakit, ya kan? Itu yang saya dapat kabar dari berita media. Ya, ataupun tidak memberitahu kepada kita bahwa Abi dan Uminya sedang sakit. Yang saya dengar kabar cukup serius. Iya. Dua-duanya Ya kan? masuk ruang operasi tuh. Ruang operasi besar. Nah, gitu. Jadi kita tidak dapat kabar. Ya, gitu. Tapi perlu juga diketahui bahwa Atuk juga sakit Itu juga dan sakit. pernah sakit. Umurnya sudah uzur 82 tahun. Kita masih muda. Ya kan? Benar nggak sih? Iya. Jadi Atuk juga adalah yang penting untuk dihubungi, diberitahu. Gitu. Ya kita sakit, semua juga orang sakit, Mbak, pernah sakit dan sebagainya. Abang sebagai adik dari Oh iya, tentu ya, Mbak. Kan kita punya adik yang bisa berkomunikasi biasanya, kita punya abang yang juga bisa berkomunikasi, Bang Andi Asmit. Jadi kita ada keluarga, ada Halilintar Asmit, ada Andi Asmit, ada Osnanda Asmit, ada Tetri Rahmi Asmit, ada Febrian Asmit, ada Windy Asmit. Ya, mungkin ada 1-2 yang tidak berkomunikasi lancar, tapi ada keluarga yang bisa ya. Tapi unfortunately memang kita sayangkan tidak ada kabar berita, tidak ada respon balik dari Bang Halilintar sampai saat ini. Namun saya tetap doakan abang baik-baik saja di sana, sehat-sehat di sana, ya dimanapun abang berada, ya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segera juga memeluk Papa, ya, mendapat ridho Papa yang usianya sudah semakin uzur. Kemarin Papa sempat sakit, ya cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, kita sudah beritahukan melalui keluarga punya WhatsApp, tapi juga tidak ada respon. Tidak ada respon. Ya. Jadi ya saya, ya, kita orang dewasa, kita saling berbaik sangka, ya, kita tetap mendoakan. Tetapi boleh dong kita berharap, come on, abang, come on, back to your father and mother sebelum terlambat. Terakhir kapan? Ketika mama kami yang tersayang, tercinta meninggal dunia. Tahun 2016. Sekarang sudah 2021. Ya, hampir sudah 5 tahun. hampir. 5 tahun. Sempat bertanya ke keluarga. Jawaban. Tapi perubahan itu kami lihat sangat drastis. Kami Drastis adalah dalam kata apa, Pak? ya, drastis perubahan itu karena kami itu family minded banget. Sebelum keluarga Gen Halilintar itu menjadi public figure, itu kita dekat sekali. Kita sama-sama, ya, kita saling menjaga, kita saling menjaga ponakan. Kebetulan abang punya anak yang banyak, ya, kakak ipar, ya, dan sebagainya itu banyak juga yang terus berkomunikasi, saling menjaga. Makanya kita heran saja, kaget kenapa ada perubahan yang cukup drastis menurut saya. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu kenapa. Tapi kita doakan. Kenapa? Menurut saya sesuai dengan ajaran Allah dan pesanan Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan marahnya Allah juga terletak pada marahnya orang tua kita. Jadi apapun kondisi kita, ya,
maju kita, mundur kita, kaya kita, miskin kita, senang kita, sedih kita, atau bahagia kita tidak bisa, Pak. Kita untuk lupa dengan orang tua kita. Menjelaskan ke Atuk sendiri, Bang, dari 2016. Menjelaskan ke Atuk sendiri gimana? Ya, itu yang saya tiap hari sedapatnya saya tetap berhubungan dengan ayah saya yang tinggal sendiri. Di Jakarta apa di? Iya, di Jakarta, di Riau, kemarin kita ke Bukit Tinggi. Ketika sudah boleh bergerak, kita berjalan lagi. Ya, saya sedaya upaya menemani Papa dan saya tidak akan biarkan Papa sendiri. Ya. Jadi itu yang saya coba lakukan, Mbak, supaya menghibur dan membuat Bapak senang, dan kita mendoakan kepada Bang Halilintar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan ujian apapun. Ini bagian dari ujian, Pak. Ya, ujian itu macam-macam, ada ujian hidup, ada ujian ekonomi, ada ujian keluarga, ada ujian pekerjaan dan sebagainya, ada ujian kesehatan, pandemi dan lain-lain. Ini bagian dari ujian. Itu yang saya sebutkan kadang-kadang ke Bapak, Pak sabar, Pak. Para nabi dan rasul pun yang mulia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih-kekasih Allah. Ya, coba lihat berapa orang yang ikut dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ada keluarganya yang tidak ikut Nabi Nuh, bukan? Iya. Jadi itu yang coba kita membesarkan hati Papa, menenangkan hati Papa. Tidak dihubungin oleh anak sulungnya sekian tahun. Ya, tapi kita berdoa, berharap, dan saya tidak pernah prejudice dengan Abang. Saya hanya berharap, come on, peluklah Papa, kesatlah air matanya, dan tidak perlu lagi Papa untuk menangis. Dan kepentingan saya hanya satu, Abang mendapat ridho Allah melalui ridho orang tua. Bang, berubahnya Bang Halilintar itu apakah? Nah, itu wallahu alam ya, Mbak. Yang abang rasakan dan keluarga rasakan? Ya, saya tidak bisa untuk memberikan statement apapun yang sifatnya menyudutkan seseorang. Ya, tentu dia punya keluarganya sendiri, itu adalah tanggung jawabnya. Ya, saya juga tidak bisa untuk mengatakan demikian, Mbak, karena kita tidak tahu kenapa. Ya, dia tentu ada istri dan ada keluarga kecilnya bersama-sama. Bagi kita tidak ada masalah, bagi kita selalu terbuka. Seperti mana keluarga ada, Bang? Ada, seperti mana Atta 3-4 hari yang lalu sudah datang ke rumah Atu, ke tempat adik saya. Kita welcome saja. 3-4 hari yang lalu sebelum event ini. Iya. Sudah meminta izin atau ke Atu saja. Ya. Oh, ke Atu saja ya. Atu tuh berarti kakek ya? Iya, Atu, ayah kami, papa ya. kami. Ya kan? Kalau yang dari pihak istri, dari pak ibunya atau umumnya itu kakek. Ya, kita Atu atau Datu ya. Nah gitu. Kita welcome saja Atta, bagi kita no problem. Ya kan, karena Atta adalah kayak anak-anak kita, Mbak. Iya. Ya. Ponakan-ponakan kita. 3 hari yang lalu itu datang ke Ati, ada omongan soal hajat. Iya, tentu dia ada mengatakan tentang keinginannya untuk menikah, minta doa restu, ya kan, silaturahim ke Atu. Tapi coba kita semua tahu kan ya, itu baik sekali antara Atta. Tetapi alangkah lebih baiknya orang tuanya Atta yang datang kepada Atu. Bukan begitu? Iya. Jadi hajat besar ini biasanya, sepengetahuan saya, itu hajatnya keluarga. Ya. Sang pengantin itu raja dan ratu. Ya. Tapi ayah dan ibunya yang punya hajat. Itu biasanya. Dan tapi itu yang saya sayangkan. Pada kesempatan ini, saya tidak menyayangkan Atta untuk tidak mengajak kami semua. Itu hak kamu, Atta, silakan saja. Tapi saya menyayangkan Bang Halilintar tidak menghubungi Bapak, ya. Bukan untuk mengajak apa atau mengundang Bapak, tidak, tapi untuk menyambung silaturahim yang sudah sekian lama. Menunggu apa lagi? Mau menunggu apa lagi kita? Masalahnya apa sih, Bang? Kalau kita Saya nggak tahu katanya. Yang Abang tahu dari saudara-saudara Abang, kenapa sampai akhirnya dia kayaknya
lepas atau meninggalkan? Ya, silakan tanya kepada beliau sendiri. Kan bisa ditanya melalui Instagramnya, melalui sosial medianya jika tidak bisa ditelepon misalnya ya. Melalui banyak saluran tentu sampai kepada abang kami. Dan mari kita doakan dia sehat kalau memang sakit. Saya juga udah melihat foto yang Di Instagramnya iya, saya sudah melihat foto yang berseliweran, beredar. Tapi setelah melihat foto, saya jadi tidak terlalu khawatir karena kenapa abang tidak khawatir? Karena berita yang diberitahukan bahwa operasi besar dan sebagainya itu khawatir kami. Jujur aja, Papa cukup khawatir loh. Ya. Ada kata-kata operasi besar mau masuk, tapi serentak sama itu kita cukup khawatir. Dan sampai ya, pun dan kita tidak diberitahu. Kalau memang demikian, kenapa? Karena kakak saya, kandung saya, yang nomor berapa bang? Yang nomor 4 ada di sana, ada di Malaysia dan sudah jadi setengahnya sudah jadi warga Malaysia. Anak-anaknya semua warga negara Malaysia. Tidak tahu kalau memang itu operasi besar. Yang di kaget kita karena kesannya kayak sakit besar, tapi kami jadi agak tenang ketika melihat foto itu. Oh, fotonya sakitnya di tempat ini. Oh, kita sudah pernah ke situ. Di tempat ini. Jadi kami agak tenang setelah melihat foto itu. Kenapa? Tempat itu sepengetahuan kami dan kami juga sudah pernah ke sana, klinik sana. Itu klinik Cikman, ya, tempat berobat banyak orang Indonesia datang. Ya, bukan hospital besar, bukan rumah sakit besar. Saya juga pernah berobat di sana, sama diberi selimut, diberi perban begitu. Kemudian ada dilakukan sedikit semacam proses bekam. Untuk iya, mungkin kita bisa mengatakan proses bekam yang super lah ya. Agak lebih spesial dari bekam biasanya. Itu yang pernah kami dan beberapa orang termasuk keluarga kami sudah pernah ke sana. Berarti itu bukan. Jadi saya tadinya Papa dan keluarga cukup kaget, tidak diberitahu ada penyakit apa gitu, tapi agak tenang. Ya. Sekali lagi saya katakan, kita positively, kita agak tenang melihat fotonya seperti itu, apalagi fotonya Kak Geni yang agak berbeda dengan fotonya Bang Halilintar yang adalah taruh korban. Kak Geni hanya selimut putih saja, betul? Betul. Nah, kita agak tenang. Ya, tenang itu begini, tenang, alhamdulillah, insya Allah bukan sakit yang berat. Ya, dan kita doakan semoga lekas sembuh dan tidak ada sebab untuk tidak menghubungi Papa. Takut keliru. Itu kan saya katakan tadi mirip seperti itu. Oke. Silakan para wartawan mencari kebenarannya. Ya. Tapi abang karena ke sana. Iya, tapi kan bisa saja klinik itu ada 2, 3 segala macam. Tapi konsep itu kita pernah berobat sih. Abang pernah berobat itu dalam ngobatin apa gitu maksud aku? Abang aja nih, pas abang. Ya, pas saya itu nanti kita seperti dioperasi di belakang, di belet di belakang kita gini. Untuk mengobati penyakit apa bang? Abang pada saat itu apa? Pegel-pegel tidak ada sakit. Atau hanya tidak ada. Jadi apa? Kita untuk mengurangi kolesterol. Kayak bekam perlu sakit nggak? Enggak. Jadi kan? hanya Everybody mengeluarkan darah bekam. kotor saja. Nah, itu sama, tapi proses bekam yang saya alami, sekali lagi saya katakan yang saya alami itu saya pernah ke klinik gitu. Ya, yang saya pernah ke klinik itu seperti disilet di belakang segala macam, terus keluarlah kita punya darah kotor, ya. Makanya saya mengatakan seperti bekam tapi yang super, yang profesional. Bukan hanya profesional tapi yang agak berbeda. Karena darah kita tuh yang kotor keluarnya banyak sekali dan ini kita tuh di belet gitu. Tapi habis itu kita bisa langsung jalan dan seperti biasa dan lukanya hilang dalam waktu 1 hari. 1 hari ya Bang. Hilang. Berarti seperti yang Abang bilang, Atuk juga akhirnya melihat dijelaskan sama Abang dan saudara Abang kalau itu bukan operasi besar ya bisa dibilang. Iya, jadi begini Mbak. Bagi saya kepentingan saya hanya menjaga perasaan Papa. Itu saja. Nggak ada yang lain. Ingat kewajiban saya menjaga ayah saya sebagaimana Atta juga menjaga ayah Atta. Ingat, Atta mesti paham itu. Ya.
Jadi tidak ada tendensius apa-apa, dan jangan juga Atta berburuk sangka. Para netizen dan sebagainya, saya doakan kalian sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya. Doakanlah kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Jadi nggak boleh kita menjustifikasi, prejudice, buruk sangka kepada siapapun. Ya kan? Kepentingan saya hanya saya menjaga perasaan papa saya menjaga orang tua saya, dan berharap abang saya pun kembali memeluk ketika mendengar berita ini papa saya. Jadi kepentingan saya kan, papa kaget, cemas anaknya dapat berita operasi besar dan serentak pula sama Kak Game, ya kan. Nah, kita cukup effort juga untuk mencari tahu, tetapi Atta akhirnya memberikan statement dan ada foto, kita agak lega itu. Tetap lebih tepat ya, kita bukan tenang, lebih tepatnya agak lega. Proses operasi yang seperti itu yang seperti pernah kita lakukan. Ya. Atta sendiri atau memang ada kabar dia tidak setuju dengan perkawinannya atau itu, jadi itu yang saya sayangkan, sampai sekarang kita tidak ada komunikasi dengan abang, atau abang belum berkomunikasi dengan papa. Ya, jadi kami pun belum dapat informasi, apalagi lah tentang datang nggak datang, ya, sakit nggak sakit, gitu. Kita tidak tahu sama sekali. Ya. Itu yang bisa saya sebutkan. Mungkin lebih baik ditanya kepada Atta saja, kenapa dan mengapa Abi dan Uminya tidak datang, atau tidak diundur acara ini sampai Abi dan Uminya sehat. Wallahu a'lam. Betul bukan? Iya, benar. Nah, tentu kami mendoakan kebaikan, kelancaran acara Atta, kesehatan, keberkahan untuk ayah dan ibu Atta yang juga merupakan abang kami sendiri, ya kan? Terutama kesehatan, kebahagiaan, keberkahan untuk papa yang sudah 82 tahun. Ya kan? Berarti Bang, keluarga siapa yang datang nanti ya kan acara itu? dengan tidak adanya omongan, walaupun secara lisan ataupun secara tulisan, dalam arti kata undangan, berarti fix besok keluarga besar abang termasuk Atuk tidak akan datang di acara Iya, malam ini. jadi begini, Mbak. Atuk sudah didatangin oleh Atta. Tapi seperti yang tadi abang bilang kan Iya. hanya meminta restu doang, tapi tanpa ada. Kemudian disusul dengan WA, direct message to Atuk. Ya, memang untuk minta Atuk hadir. Oh, Lalu Atuk menjawab, merespons, ya, semuanya ditanyakan ke saya, didiskusikan ke saya. Ya. Atuk ini sudah tua, tidak mungkin sendiri datang, ya kan. Sedangkan keluarga besar di sana itu ramai. Atta kan punya om dan tante. Atta hubungilah om dan tante juga, atau paman, atau bibi Atta, ya kan, gitu. Nah, itu yang kita belum dapat respons sampai sekarang ya. Iya, belum tahu kita arahnya kemana, kita nggak tahu. Tapi kepentingan saya menjaga ayah saya agar tetap sehat, tetap tenang, tetap tabah, tetap ikhlas dengan apapun ujian yang Allah berikan. Ketahuilah, dunia ini adalah tempat ujian yang Allah berikan. Ujian itu untuk mengukur sejauh mana iman kita kepada Allah, sejauh mana kita sabar kepada Allah. Kenapa? Karena bukan kita saja yang diuji, ya, orang-orang soleh, orang-orang baik, ya, para nabi dan para rasul pun diuji oleh Allah. Siapalah kita yang banyak kelalaian, termasuk saya. Berarti fix ya bang, besok karena sampai detik ini pun tidak ada. Iya, begini Mbak, bagaimana mau datang? Kan tidak banyak juga ya bang ya kalau Sampai tidak sekarang, diundang ya. sampai sekarang kita tidak tahu di mana acaranya. Kita tidak diberi informasi tentang hal itu. Jadi beritahu acara Iya. Londonnya juga ya bang. Betul. Jadi ya bagaimana kita mau datang? Tapi kita udah dewasa, ya. Kita tahu Atta sedang sibuk, ya, mengurus itu. Kita doakan Atta sehat-sehat saja, baik-baik saja Atta. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada baiknya orang tua Atta lah. Mudah-mudahan Atta mendengar ini. Orang tua Atta lah yang menghubungi papa, gitu. Ya. Ya, bang, By phone bisa, ya. Nggak bisa datang by phone, ya, by telepon, by video call.
Bang, tapi kan apa sih namanya? Nanti juga keluarganya. Nah, sama Mbak, saya tidak tahu. Abang juga Sampai tidak sekarang tahu. tidak tahu kami semua. Benar-benar tidak Benar-benar dilebatkan. tidak dikabarkan siapa yang akan mendampingi, Tidak dilebatkan siapa juga, Bang. yang akan menjadi wali. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu terserah kepada Atta dalam menentukan pilihan dan caranya untuk melakukan hajatannya. Kami hanya diminta mendoakan, kami doakan Bang. Ya. Kami berharap sukses dan lancar. Saya menjaga kepentingan, kesehatan, perasaan ayah saya, papa saya, papanya Bang Halilintar, atuknya Atta Halilintar yang sudah usia uzur. Tentu juga mendengar, ditanya oleh keluarga besar yang lain, sepupu-sepupu yang lain, ya banyak Mbak. Kita keluarga itu besar sekali. Kita tidak bisa menjawab, Mbak. Ya. Kita tidak bisa menjawab bagaimana apa segala macam. Kan kita tidak tahu. Tidak diberitahu. Bang, Pak Halilintar sendiri dia tinggal di Malaysia. Abang tahu atau kan ada keluarga juga di Malaysia, adiknya Pak Halilintar. Itu ada Wallahu alam. komunikasi nggak sih? Wallahu alam. Kita tidak diberitahu di mana beliau berada sampai sekarang. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Kita tidak tahu keberadaannya, tidak tahu keadaannya, dan itu yang saya harapkan tadi Mbak. Ya, semoga Abang segera menghubungi Papa dalam hajatan besar anaknya ini. Itu yang saya sayangkan. Kali ini saya katakan, itu yang saya sayangkan. Kenapa Bang Halilintar tidak menghubungi Papa? Atta, Masya Allah luar biasa sudah datang kemarin. Kita hargai sekali. Tapi siogianya, ya, Abang sebagai ayah dari Atta, hubungilah Papa. Dan kita masih ada our uncle, the only one uncle, Mauncu, adiknya Mama, sebagai satu-satunya orang tua yang masih ada, yang sudah uzur juga. Apa salahnya lah abang kita juga menghubungi dan memberitahu akan hajatan ini. Kenapa Mbak? Karena ini sudah jadi konsumsi publik. Iya. Jadi di mana-mana orang bertanya. Bang, benar nggak sih Bang, masalahnya itu sebenarnya Bang Halilintar punya adik 5, jadi Tidak benar. Kita dari dulu itu bersama. Kita dari dulu itu saling support. Ya, kita dari dulu. Kita panjang ceritanya Mbak, kalau mau diceritain. Saya tidak akan cerita di sini secara detail karena itu adalah hal-hal keluarga sebenarnya. Tetapi kita berenam termasuk kepada ponakan-ponakan kita itu sangat dekat, ya. Baik ketika dulu kita sama-sama di suatu organisasi. Ini silakan. Saya tidak mau cerita, kita pernah berada di suatu organisasi besar Islam dulu, ya, di luar negeri. Saya juga ada di sana Mbak, ya, kita saling support, ya, saling dukung, saling menjaga, ya. Begitu juga kita ketika Bang Halilintar diuji, ya, oleh Allah, ya, turun dari sebuah posisi dan sebagainya dalam sebuah mana kita juga saling support. Ke Malaysia kita bersama, papa mama datang berkorban segala macam, semua backup. Sampai pulang ke Jakarta kita semua bersama, mulai dari rumah di Bintaro atau masih kecil-kecil semua kita saling bersama. Saya mencarikan rumah pertama di Bintaro ketika mereka baru, ya, abang saya Andi yang menjemput di Malaysia. Pertama sekali ke rumah papa di Dumai, keluarga itu ada fotonya semua, kita yang support, gitu. Jadi tidak benar itu kabar itu, dan bagi saya kalau kita hitung, coba lihat sendiri sekitar 7 tahun ini, ya, itulah komunikasi itu menjadi tidak lancar. Mungkin dengan kesibukan abang di dunia YouTube dan di dunia public figure. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apapun itu kita doakan kebaikan, kesehatan, dan kebaikan, keselamatan, perlindungan Allah untuk Abang Halilintar dan keluarga dimanapun berada, dan segala itu. Berarti Atuk memutuskan untuk tidak datang menemani mereka, tapi sampai detik ini pun Paman dan Bibi tidak dihubungi sama Atta, khususnya Abang Halilintar. Berarti fix Atuk tidak datang? Itu juga wallahu alam, karena kita nggak tahu kan tiba-tiba Atta kirim orang untuk jemput. Untuk ini, dan saya juga tidak tapi pada posisi. Abang akan mengizinkan? Karena Saya tidak pada posisi seperti itu Mbak. Saya serahkan kepada Papa. Tapi kan Papa suka bertanya,
kan sebaiknya begini bukan, atau oh iya Pak, Papa sabar, Papa tenang aja, nggak apa-apa Pak, kita nggak dilibatkan, mungkin yang dilibatkan keluarga dari pihak Kak Geni, ya nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Nah, tugas saya hanya menjaga Papa, perasaan Papa, dan juga kesehatan Papa, gitu. Sempat nggak sih abang bertanya ke Atta sendiri, Atta kenapa? Merespon Pak. Berarti abang pernah ya, bertanya? Bukan hak kali ini, tapi sebelumnya, terutama setelah saya menegur Atta yang lalu, yang pertama, yang awal. Teguran saya itu bukan untuk apa-apa, Atta, jangan buruk sangka. Saya tidak pernah menegur apapun yang Atta lakukan. Tidak begitu juga dengan Abang Halilintar, kami tidak pernah menegur. Tapi ketika ayah saya direndahkan, ya itu saya tidak bisa untuk tidak memberikan teguran. Ya, jadi mohon tapi tidak direspon, para netizen, kan? Ya itu saya sayangkan Atta tidak merespon. Ya, kami berharap Atta hanya merespon, mendatangi atau saya atau siapapun dan mengatakan maaf atas salah omong, salah ucap, nggak ada masalah. Tapi itu pun kita udah lupakan, Mbak. Om-om dan tante-tante, paman-paman dan bibi-bibi atau yang lain, udahlah, lupakan aja lah. Ya kita tidak terlalu permasalahkan, tapi wajar rasanya bagi saya mewakili keluarga untuk menegur Atta waktu itu, untuk tidak boleh merendahkan siapapun, apalagi itu adalah darah daging kita, ya kan, di depan publik. Itu saja kok, ya kan, gitu. Tapi tidak ada respon dari Atta. Tidak ada respon dari Atta. Dan tapi akhirnya sekarang itu sudah berlalu. Keluarga sudah melupakan dan sekarang balik lagi ke Hajar yang sekarang, ya. Lagi-lagi tidak dilibatkan keluarga besar. Tidak kecewa, ya, karena Atta hanya menjalaninya saja. Oke, tidak kecewa dengan Atta, tapi kecewa saya sama sayangkan abang saya Halilintar tidak menghubungi Papa, itu saja. Ya. Saya sayangkan Bang Halilintar ketika sehat, ketika dimanapun berada, dengan teknologi yang demikian canggih tidak menghubungi Papa, itu yang saya sayangkan. Bukan Attanya, Atta sudah datang nggak ada masalah. Ya. Tapi wallahualam, kita nggak tahu juga faktornya apa. Tapi mudah-mudahan Atta memahami ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan Atta mendengar, ya, dia tidak bisa menghubungi saya, dia bisa menghubungi adik saya. Ya. Kita welcome, nggak ada masalah sama Atta, dan juga nggak ada masalah sama abinya Atta. Kita hanya minta abi Atta, abang kami Halilintar, segeralah menghubungi apa yang sudah lebih sakit daripada keadaan abang sekarang. Percayalah kata saya. Oke, sip.